Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Melani Agustin dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2001B ingin menjelaskan tentang ruang lingkup antropologi sosiologi, stratifikasi sosial, dan problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi antropologi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena Allah telah memberikan keberkahan di kehidupan kita. Sebelum saya memulai presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Tulkiptia, Esos, MASI, dan teman-teman yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi. 1. Ruang lingkup antropologi dan sosiologi. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Antropologi mengkhususkan diri pada studi manusia, sedangkan sosiologi pada perilaku manusia dalam masyarakat atau perilaku sosial. Ruang lingkup ilmu antropologi meliputi antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik. Sedangkan sosiologi menurut area studinya terbagi menjadi organisasi sosial, psikologi sosial, perubahan sosial, dan sosial terapan. Dalam memandang permasalahan di dunia, antropologi menggunakan pendekatan diakronik dan sinkronik, sedangkan sosiologi menggunakan pendekatan fungsionalis, teori konflik, interaksionis, dan fenomenologis. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya karena mencakup semua interaksi yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam lingkungan masyarakat. Bentuk ruang lingkup antropologi pendidikan terjadi di dalam proses, yaitu 1. Proses sosialisasi. Proses ini dimulai sejak bayi baru lahir. Bayi berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya hingga dewasa sehingga terjadinya komunikasi timbal balik. 2. Proses inkulturasi, yaitu proses pembudayaan anak agar menjadi manusia berbudaya. 3. Proses internalisasi, yaitu proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial sebagai isi kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat masih di kandung badan. 2. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam masyarakat menimbulkan dampak kentara yang dapat ditemui dengan mudahnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kumanto Sunarto, dampak yang ditimbulkan akibat ketidaksamaan dalam sistem sosial yaitu terjadinya perbedaan gaya hidup yang disebabkan karena adanya simbol status yang menandakan status seseorang dalam masyarakat. Dalam pandangan Penterberger, orang yang senantiasa memperlihatkan kepada orang lain bahwa apa yang telah diraihnya dengan memakai berbagai simbol dapat menyimpulkan bahwa simbol status tersebut berfungsi untuk memberitahu status yang diduduki seseorang. Simbol status ini terwujud dalam cara menyapa, berbahasa, gaya bicara, maupun komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh, gaya pakaian, dan penggunaan aksesoris. Selain itu, kesemuaan perbedaan pada diferensiasi dan stratifikasi sosial menjadikan struktur masyarakat menjadi majemuk. Suatu masyarakat yang majemuk umumnya memiliki kebudayaan yang bermacam-macam. Hal ini dapat menimbulkan konflik-konflik sosial atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Namun, tidak selamanya masyarakat majemuk mempunyai dampak negatif. Struktur masyarakat yang majemuk tentunya memiliki khazanah budaya yang kaya. Selanjutnya, kondisi ini menyebabkan masyarakat seolah-olah berkotak-kotak. Situasi ini mendorong munculnya sikap primordialisme. Istilah primordialisme menggambarkan adanya ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawa sejak awal kelahirannya, misal kesukubangsaan, kedaerahan, ras, dan lain-lain. Sikap primordialisme memunculkan sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme merupakan sikap yang memandang budaya orang lain dari kacamata budaya sendiri. Akibatnya,
dapat memunculkan sebuah konflik sosial. Dalam sistem stratifikasi sosial menjadi struktur masyarakat memiliki kesenjangan sosial. Hal ini dikarenakan dalam sistem stratifikasi membuat lapisan-lapisan sosial masyarakat yang berdasarkan tinggi rendahnya kedudukan. Karenanya di dalam masyarakat terdapat penggolongan secara vertikal, yaitu kelompok masyarakat yang lebih tinggi atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya. Perbedaan ini seringkali memunculkan sikap penindasan terhadap kelompok lainnya. 3. Problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi antropologi. Pengetahuan tentang interaksi sosial dan proses sosial merupakan hal yang dapat membuat seseorang memperoleh pandangan yang dinamis tentang kehidupan masyarakat baik secara pribadi dan kelompok. Kedua hal tersebut memiliki aspek struktural dan prosesual, di mana ada kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan yang mempunyai suatu derajat, dinamika tertentu yang melahirkan pola-pola perilaku dalam kehidupan berbeda, terlebih pada situasi dan keadaan semakin lama memberikan dampak yang besar kehidupan nyata masyarakat. Pandemi virus COVID-19 secara nyata mampu menggeser peradaban kehidupan masyarakat yang berpengaruh kepada interaksi sosial dan proses sosialnya, baik itu segi kebudayaan, roda organisasi, lembaga sosial, pola kepemimpinan dalam mengendalikan kekuasaan, semua berpengaruh akibat pandemi wabah virus COVID-19 ini. Dampak pandemi ini menungkan beberapa kekhawatiran dan ketakutan di beberapa aspek kehidupan. Tidak hanya penyakit yang berujung kepada kematian manusia, tetapi ancaman atribut pendukung kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, bahkan terhadap eksistensi sebuah negara juga patut diwaspadai. Kemampuan fungsional ini yang menjadikan dasar fundamental berbeda dengan makhluk hidup lain yang ada di muka bumi. Terjadinya proses interaksi sosial yang mengakibatkan sebuah perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadikan salah satu ruang lingkup dari sosiologi komunikasi, ilmu sosiologi. Agus Kopte mengatakan bahwa mengkaji masyarakat dalam mengalami perubahan dapat diambil statika sosial dan dinamika sosial, khususnya di Indonesia. Secara garis besarnya, proses interaksi sosial mengalami perubahan baik dari segi sistem statika sosial dan dinamika sosial yang pada akhirnya menunjukkan proses interaksi sosial pada sistem statika sosial. Terdapat beberapa bidang yang dapat dikaji tentang proses interaksi sosial masyarakat di tengah pandemi virus COVID-19. Itulah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.